DKM Masjid Al-Ihsan, di mana salah satu pilarnya tentu berdakwah. Maka kami sebagai perbankan syariah pun dituntut untuk tidak hanya memiliki pilar bisnis, tapi kami pun concern terhadap pilar dakwah. Sehingga saat ada informasi dari rekan-rekan Bank Syariah Mandiri di area Bandung, ada sinergi dengan DKM Masjid Al-Ihsan, kami dari kantor pusat sangat-sangat menyambut baik Pak Haji Agus. Jadi mudah-mudahan ini terus berlanjut untuk ke depannya. Pada kesempatan kali ini, mohon izin kami menyampaikan bahwa alhamdulillah berkat dukungan masyarakat dan izin Allah Subhanahu wa taala, saat ini Bank Syariah Mandiri telah menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Untuk di Bank Syariah, alhamdulillah saat ini yang terbesar. Untuk di perbankan nasional, alhamdulillah tabungan Bank Syariah Mandiri sudah urutan ke-6 di perbankan nasional. Dan jumlah jaringan cabang pun yang tahun 99 kami hanya memulainya dengan 8 cabang. Saat ini sudah memiliki 740 cabang yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ini berkat dukungan seluruh masyarakat dan tentunya izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada manajemen Telkom karena Bank Syariah Mandiri juga merupakan bank yang diperkenankan untuk mengelola payroll atau pembayaran gaji pegawai-pegawai Telkom. Dengan kesempatan tersebut, maka kami dari Bank Syariah Mandiri memiliki program-program khusus untuk keluarga besar pegawai Telkom. Tentunya tidak pada kesempatan kali ini kami sampaikan, namun insya Allah tagline kami adalah dengan seluruh umat muslim Bank di Indonesia ini berhijrah ke Bank Syariah, mudah-mudahan lebih mudah secara transaksi dan tentunya lebih berkah. Jadi itu yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tidak berpanjang kalam, karena hari ini terinformasi hari miladnya Telkom itu. Jadi kami tutup sambutan pada siang hari ini dengan berkalam pantun. Ikut ngaji di Masjid Darul Al-Ihsan di siang hari yang sangat cerah. Selamat milad Telkom yang keren pisan. Semoga makin sukses dan berkah. Hatur nuhun pisan untuk sinerginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Alhamdulillah kita tiba waktunya untuk memasuki materi inti, yaitu kajian dengan tema besar amanah kunci sukses. Dan topik pada kesempatan siang hari ini adalah amanah dalam perspektif Al-Quran. Insya Allah kajian ini berlanjut, jadi sayang jika terlewatkan, karena untuk tema di Senin minggu depan itu amanah barometer iman, lalu minggu berikutnya kiat membangun karakter amanah, dan yang terakhir implementasi amanah dalam dunia bisnis. Untuk kesempatan siang hari ini, Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafidh akan memaparkan amanah dalam perspektif Al-Quran. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafidh dipersilakan. Kiai, waktu kita sampai pukul 1:15 dan dipersilakan setelah itu ada sesi tanya jawab. Kemudian diingatkan kembali kepada jamaah yang ikut mungkin belum mengisi absensi, dipersilakan mengisi absensi, dan selanjutnya kami persilakan kepada Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, utamanya
jajaran manajemen tadi yang diwakili oleh Bu Vita ya, dan jamaah Darul Ihsan, keluarga besar Telkom, muslimin muslimat dimanapun berada yang saya hormati, yang Allah muliakan. Dari lubuk hati yang paling dalam bersyukur kepada Allah, siang ini kita diberikan kesempatan melaksanakan kajian atas prakarsa dan kerjasama Darul Ihsan dan Bank Syariah Mandiri. Tema kajian kita, tema besarnya adalah amanah kunci sukses, yang apabila kita arabkan adalah kira-kira al-amanah asasun najah, bahwa amanah itu adalah landasan dan kunci keberhasilan. Kalau keberhasilan ini dimaknai keselamatan, berarti amanah kunci keselamatan. Kalau keberhasilan dimaknai keberkahan, maka amanah berarti kunci keberkahan. Artinya apa? Amanah adalah segala-galanya. Rekan-rekan sekalian, tidak mungkin memang topik amanah yang demikian fundamental, baik dalam konteks spiritual maupun ritual, dalam konteks diniyah maupun konteks sosial, tidak mungkin disajikan dalam satu pertemuan, kecuali kalau sehari. Maka akan kita bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama, amanah sebagai karakter Al-Quran atau amanah dalam perspektif Al-Quran. Kemudian minggu depan insya Allah akan kita sajikan amanah sebagai barometer iman. Kemudian nanti pada minggu berikutnya insya Allah kiat membangun karakter amanah. Dan ini untuk yang ketiga ini adalah sesuatu yang penting. Sebab kalau kita sudah tahu ilmunya tetapi kemudian kita tidak bangun karakter manusianya, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi adalah implementasi amanah dalam dunia bisnis. Sahabat-sahabat sekalian, amanah dalam sebagai karakter Al-Quran, atau amanah dalam perspektif Al-Quran, atau amanah sebagai karakter Qurani. Kita mulai mesti dari kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal bahwa setiap bicara Al-Quran dan hubungannya dengan berbagai aktivitas manusia, mesti kita mulai dari sebuah ideologi Qurani yang saya istilahkan begitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah. Ini hendaknya menjadi kesadaran awal bagi setiap manusia. Kalau kita sebut manusia, maka tidak ada sekat agama, suku, ras, dan lain-lain. Karena memang konteks Al-Qur'annya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk apa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah? Adalah untuk mewujudkan kemakmuran bumi. Ini juga tidak ada sekat agama, suku, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Bahwa setiap manusia Allah ciptakan sebagai khalifah adalah untuk mewujudkan kemakmuran bumi. Kemudian apa nilainya? Pemakmuran bumi itu nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkontribusi memakmurkan bumi, apakah itu bumi Bank Syariah Mandiri, apakah itu bumi telekomunikasi atau bumi-bumi yang lain, maka semua aktivitas itu bisa dan hendaknya memang bernilai ibadah. Tentu saja ada syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian dalam rangka apa? Bahwa Allah ciptakan manusia untuk memakmurkan bumi yang dinilai sebagai ibadah, tidak lain adalah untuk visi. Setiap manusia, visi Qur'ani manusia adalah hasanah dunia dan hasanah akhirat. Itu yang saya maksudkan bahwa setiap bicara Al-Quran dan manusia berkaitan dengan konteks kehidupan, maka ideologinya ada 4 hal. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah untuk mewujudkan kemakmuran bumi sebagai wujud ibadah kepada Allah dalam rangka menggapai hasanah dunia
dan hasanah akhirat. Nah, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tugas, dan peran manusia seperti itulah, kemudian Allah memberikan bekal petunjuk yang namanya kitab suci. Baik itu Taurat, Zabur, Injil, termasuk di dalamnya Al-Quran. Oleh karena itu, setiap Ramadan terutama, kita selalu menggemakan ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan adalah untuk menjadi petunjuk semua manusia. Nah, ini menjadi penting bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran tanpa mengecualikan agamanya apa, pasti baik. Nah, sebaliknya juga, meskipun agamanya Islam, tapi kalau dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka belum tentu dijamin baik. Ini maksudnya bahwa Al-Quran adalah petunjuk semua manusia. Barang siapa yang hidup dengan Al-Quran, maka Allah menjamin kebaikan. Ini petunjuk Al-Quran yang paling fundamental. Nah, oleh karena itu, kemudian seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi, melaksanakan tugas, peran, menggapai visi, menjalankan misi sebagai manusia. Itu semua dalam rangka itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk Alkitab. Bagi kita adalah Al-Quran. Rekan-rekan sekalian, kenapa kita paparkan secara ideologis kaitannya dengan Al-Quran tadi? Karena memang tema yang kita sajikan saat ini adalah bahwa amanah dalam perspektif Al-Quran. Sekedar menyamakan persepsi kita tentang apa itu amanah. Amanah bisa kita artikan mempercayakan sesuatu, atau juga arti yang kedua, kepercayaan. Ya. Kalau seseorang mempercayakan sesuatu kepada orang lain, maka itu namanya memberikan amanah. Kalau seseorang percaya kepada orang lain, artinya dia menaruh amanah kepada orang yang dipercaya. Orang yang amanah disebut al-amin. Kalimat dan kata ini menjadi penting karena nanti kita akan bicara siapa yang amanah sampai level al-amin, maka dalam semua konteks akan membawa kebaikan dan keberhasilan. Amanah artinya mempercayakan dan kepercayaan. Orang yang amanah disebut dalam agama istilahnya adalah al-amin. Sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, Al-Quran menyerukan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian menyampaikan amanah kepada orang pihak yang berhak menerimanya. Nah, ini seruan Al-Quran. Lalu ada kaidah memahami ayat al-aslu fil amri lil wujub, bahwa setiap perintah yang diserukan oleh Al-Quran pada prinsipnya adalah wajib. Kalau demikian, amanah ini kalau ditinjau dari sisi syariat dan hukum, maka sifatnya wajib. Setiap manusia wajib menunaikan amanah. Nanti ada spesifik lebih-lebih orang beriman. Makna ayat ini ada 4 hal. Yang pertama, jadi ayat yang surah An-Nisa ayat 58 itu berisi 4 hal. Yang pertama, seruan menunaikan amanah. Yang kedua, seruan membuat keputusan adil dalam bidang hukum. Kemudian yang ketiga, seruan sikap amanah dan sikap adil itu merupakan nasihat terbaik. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat, bersikap amanahlah, maka itu adalah nasihat terbaik. Demikian Al-Quran menyatakan. Kalau ada teman yang mengingatkan bersikap adillah, maka itu adalah sesungguhnya nasihat terbaik. Demikian Al-Quran memberikan petunjuk. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha tajam melihat. Artinya apa? Nanti pada saatnya materi akan kita bahas bahwa
amanah itu merupakan barometer keimanan. Iman itu pangkalnya di hati. Tak seorang pun mampu melihat hati manusia secara jelas, dan yang mampu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sikap amanah bermula dari ketetapan hati, dan Allah Maha mengetahui itu. Itulah 4 hal yang Allah serukan muatan dari ayat 58 surah An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sebaliknya, kalau Al-Quran menyerukan amanah tadi, maka sekaligus Allah melarang perbuatan khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah, janganlah kalian khianat kepada Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, sementara kalian tahu tentang amanah itu. Nah, dari 2 ayat ini dan ayat-ayat yang lain, maka muncul kaidah dalam kaidah fikih bahwa amrun bisyai'in nahyun anditi. Kalau agama memerintahkan sesuatu berarti melarang perbuatan sebaliknya. Tadi memerintahkan amanah, maka Allah berarti melarang khianat. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah melarang sesuatu, maka berarti memerintahkan sebaliknya. Ketika Allah melarang khianat, maka berarti Allah memerintahkan untuk bersikap amanah. Itu kaidah dalam fikih. Rekan-rekan sekalian, sedemikian pentingnya yang namanya amanah sebagai kunci sukses, maka sebelum lanjut kita mesti menangkap secara ideologis. Ya. Ideologisnya adalah Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu kalau sesuatu itu tidak begitu penting bagi manusia. Mengapa? Karena Allah tidak memerlukan apa yang dilakukan manusia. Pendek kata, manusia mau amanah atau tidak, itu tidak menambah atau mengurangi apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dimaksudkan bahwa Allah menyuruh amanah itu adalah demi kepentingan manusia sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kalau Allah menyuruh amanah, maka itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Kalau demikian, maka ketika Allah menyuruh sikap amanah, berarti sikap itu sangat terpuji. Itu sebabnya di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa amanah itu merupakan karakter para nabi, karakter para rasul, itu semuanya punya karakter amanah. Beberapa ayat yang boleh kita lihat di dalam seluruh Al-Quran, yang paling banyak menjelaskan bahwa amanah itu menjadi karakter para rasul adalah dalam surat Asy-Syu'ara. Misalnya yang pertama, amanah itu karakter Nabi Nuh. Itu sahabat-sahabat bisa menemukan penjelasannya di surat Asy-Syu'ara ayat 105 dan 100 sampai 108. Ya. Inni lakum rasulun amin. Saya adalah Rasul yang terpercaya. Amin. Nah, tadi di depan saya katakan bahwa orang yang amanah disebut amin. Rasul itu membawa amanah dari Allah untuk umat manusia yang namanya risalah, maka beliau-beliau para rasul adalah orang yang terpercaya. Kemudian kepada Nabi Hud juga demikian. Karakter amanah ada pada Nabi Hud. Itu bisa sahabat-sahabat nanti baca di surat Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 126. Ya. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Saya sesungguhnya adalah rasul utusan terpercaya untuk kalian. Berikutnya masih di surat Asy-Syu'ara
rekan-rekan bisa melihat ayat 141 sampai 144. Nabi Saleh juga memiliki berkarakter amanah karena beliau seorang rasul. Idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul terpercaya yang amin untuk kalian. Begitu juga Nabi Lut. Ya, kadzabat qaumu lutinil mursalin idz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Ya, sesungguhnya aku adalah rasul terpercaya untuk kalian. Amin. Ya, situ. Kemudian Nabi Syuaib itu juga berkarakter amanah. Ya. Idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Ya. Saya adalah utusan untuk kalian sebagai utusan yang amin, terpercaya. Nabi Musa. Ini kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran ini lebih unik. Bahwa Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran ketika muda itu memang dikenal pemuda yang sangat tangguh, sehingga ketika satu saat melerai perkelahian antar pemuda yang lain sekali pukul KO. Tapi dari peristiwa itu kemudian beliau harus keluar dari daerahnya karena dikejar-kejar oleh masyarakatnya dan akhirnya melakukan pengembaraan di tempat yang sangat jauh. Ketika di perjalanan menjumpai sekelompok masyarakat yang sedang menggembalakan domba, kemudian ada dua pemudi, dua gadis yang tidak ikut berebut. Nah, tanpa tanya kalian siapa, dan kemudian dibantu untuk mencari air, sehingga kedua gadis ini bisa meminumkan domba-domba yang digembalakan. Kemudian dalam cerita Al-Quran, kemudian kedua gadis itu pulang lapor kepada bapaknya, dan kemudian menyarankan kepada bapaknya ada pemuda yang kuat dan tangguh terpercaya, sebaiknya bapak ambil sebagai pekerja. Nah, Nabi Musa juga punya karakter amanah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ad-Dukhan, an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Ya, saya adalah utusan Allah, Rasul Allah terpercaya. Nah, berkaitan dengan kisah yang saya sebutkan tadi, ini juga merupakan petunjuk bagi para pimpinan. Kalau merekrut seorang tenaga karyawan, mesti merekrut yang punya amanah dan sekaligus merekrut yang profesional. Itu ditunjukkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma, salah satu di antara dua gadis yang saya ceritakan tadi itu, menyampaikan kepada bapaknya, ya abati, istajirhu. Wahai ayahanda, jadikanlah dia, pemuda yang nolong saya itu, sebagai pekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya dia punya kekuatan dan sekaligus amanah, menjadi al-amin yang bisa dipercaya. Nah, ternyata setelah ketemu baru pemuda yang namanya Musa ini tahu bahwa orang tua dari dua gadis itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan akhirnya singkat cerita, tidak saja menjadi pekerja, tapi pada akhirnya kemudian diambil menantu. Itulah kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah Al-Qur'annya menarik. Nabi Musa ini, beliau punya kekuatan, tetapi ketika itu belum memiliki kesabaran. Sehingga ketika melerai yang berkelahi, langsung tempeleng dan akhirnya itu menimbulkan masalah. Ini menunjukkan bahwa orang punya kekuatan, tapi kalau tidak punya kesabaran, cenderung melahirkan bahaya. Pimpinan juga begitu, punya kewenangan untuk memutuskan, tetapi kalau tidak punya kesabaran, keputusannya bisa salah. Itu pelajaran Al-Quran. Makanya Nabi Musa meskipun sudah hebat, dia disuruh oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Kisahnya lengkapnya ada di surah Al-Kahfi. Rekan-rekan sekalian, sedemikian dahsyatnya yang namanya amanah,
Maka sahabat-sahabat, saya kira mengenal kisahnya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman yang sampai kekuasaannya itu mampu menguasai jin. Nah, jin juga begitu. Saking dahsyatnya amanah itu, saking pentingnya amanah, agar dia dipercaya oleh Nabi Sulaiman untuk melaksanakan tugas, dia pun mengaku sebagai pihak yang al-amin. Ini menunjukkan pentingnya amanah. Jin pun mengaku amanah. Ya. Kisahnya dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat An-Naml adalah bahwa Nabi Sulaiman ingin dakwah kepada Ratu Balkis dan kerajaannya, kemudian dia menawarkan kepada seluruh pasukannya untuk memboyong namanya Ratu Balkis dan kerajaannya. Nah, jin kemudian menyodorkan diri. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Baginda Sulaiman, saya sanggup mengakuisisi, saya sanggup memboyong Balkis beserta kerajaannya dalam waktu singkat sebelum Anda berdiri dari tempat duduk. Nah, pengakuannya supaya bisa diterima memperoleh tugas kepercayaan dari Nabi Sulaiman, maka jin sampai mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya memiliki kemampuan dan saya bisa dipercaya. Nah, ini jin pun mengaku amanah, karena dia tahu bahwa amanah itu sangat penting bagi kehidupan. Tetapi dalam kisah Al-Quran ternyata jin itu masih kalah dengan ahli kitab. Kalau jin menawarkan, memboyong, mengakuisisi kerajaan Balkis dalam waktu singkat, yaitu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk, tapi kalau ahli kitab, ahli ilmu, ulama justru menawarkannya lebih cepat. Ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya lebih dari itu, wahai Sulaiman, wahai Baginda Sulaiman, saya mampu memboyong kerajaan Balkis sebelum Anda memejamkan mata. Wah, ini oleh karena itu dalam kisah ini menunjukkan bahwa kalau yang namanya ulama, seorang muslim yang soleh beriman, mestinya tidak dikalahkan oleh jin. Mestinya begitu, karena sejarahnya pada zaman Sulaiman itu ternyata ulama mampu mengalahkan jin. Artinya jin justru kalah dengan kekuatan dan kehebatannya ulama. Nah, sampailah kepada Muhammad Al-Amin. Ini saya kira inspirasi yang paling penting bagi kita. Ya. Jauh sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad bin Abdullah sudah dikenal sebagai sosok yang bersikap amanah. Ini jauh sebelum diangkat menjadi Rasul. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah pun memberikan gelar kepada Muhammad bin Abdullah, sang calon Nabi dan Rasul ini adalah dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, ini inspirasi yang sangat penting buat semuanya, buat Telkom, buat Syariah Mandiri, buat siapa saja, bahwa pentingnya sikap amanah sampai kepada level Al-Amin. Karena apa? Inspirasinya jelas. Testimoninya jelas, catatan sejarahnya sangat gamblang. Bahwa sikap amanah dan al-aminnya Muhammad bin Abdullah lah yang kemudian membawa sukses beliau. Baik ketika muda dalam konteks bisnis, maupun ketika telah memperoleh amanah kerasulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga catatan sejarah singkatnya adalah, sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah ketika usia 8 tahun sudah bekerja sebagai penggembala domba dengan upah yang diberikan oleh para majikannya. Catatan lain, usia 12 tahun Muhammad bin Abdullah sudah mulai belajar bisnis bersama pamannya Abu Talib, bahkan sudah ke lain daerah. Kemudian pada usia 20 tahun sudah menjadi profesional muda, memperoleh kepercayaan Sayyidah Khadijah yang kelak kemudian menjadi istrinya, dan saat itu upahnya, penghasilannya dalam catatan sejarah itu sudah 4 ekor unta setiap bulan. Nah, rekan-rekan para profesional muda di Bank Syariah Mandiri maupun di Telkom,
4 ekor onta itu kalau sekarang 1 ekor onta 50 juta, maka kira-kira Nabi saat itu, Muhammad saat itu bekerja 1 bulan penghasilannya sudah 200 juta ketika usia 20 tahun. Kenapa bisa begitu? Tidak lain karena al-aminnya, karena amanahnya sehingga dia memperoleh kepercayaan utamanya dari Sayyidah Khadijah untuk menjalankan bisnisnya. Dan kemudian sejarah mencatat itu. Ketika sudah mendapatkan kepercayaan dari Sayyidah Khadijah untuk menjalankan bisnisnya, maka penghasilannya 1 bulan sudah sebanding kalau dihitung-hitung itu adalah 4 ekor onta. Demikian salah satu sumber mencatat sejarah gemilang berkah amanahnya Muhammad bin Abdullah. Oleh karena itu kemudian pentingnya amanah karena ini merupakan akhlak Qur'ani nempel pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini bukan materi baru buat sahabat-sahabat sekalian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya siddiq, kejujuran. Ini nanti sangat erat kaitannya dengan amanah. Kemudian yang kedua punya amanah. Kemudian yang ketiga tabligh. Kemudian yang keempat fatonah. Nah saya suka menambahkan 1. Kalau dalam pelajaran-pelajaran agama biasanya cuma 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Saya suka menambahkan 1 karena ini disebut dalam Al-Quran adalah uswatun hasanah. Rasulullah itu tidak sekedar jujur, tidak sekedar amanah, tidak sekedar tabligh, tidak sekedar fatonah, tapi beliau adalah uswatun hasanah, teladan terbaik. Tentu saja teladan terbaik dalam segala hal, utamanya dalam karakter siddiqnya, jujurnya, dalam karakter amanahnya, dalam karakter tablighnya, dalam karakter fatonahnya, dan sifat-sifat itulah yang membawa sukses beliau. Nah, inspirasi yang boleh kita ambil bahkan harus karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan amanah dan al-aminnya demikian gemilang sukses dalam kehidupannya, maka karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, maka inspirasi yang perlu kita ambil adalah misalnya dalam keluarga. Kalau dalam keluarga suami istri menjaga amanah sehingga masing-masing menjadi al-amin di mata pasangannya, pasti keluarga itu akan sukses. Keluarga itu akan sampai kepada cita-citanya yang sering dinasihatkan dalam perkawinan, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kuncinya amanah. Kalau pasangan suami istri itu masing-masing menjaga amanah, menjalankan amanah, sehingga masing-masing menjadi al-amin di hadapan pasangannya, maka keluarga itu akan sukses, akan berhasil membangun mahligai keluarga yang kemudian disebut dalam Al-Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, orang tua juga begitu. Kalau orang tua itu bersikap amanah, sehingga dia al-amin di mata anak-anaknya, pasti akan memperoleh penghormatan, memperoleh kepatuhan penuh dari anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya, kalau anak-anak itu juga amanah, sehingga menjadi al-amin di hadapan orang tuanya, pasti akan memperoleh perhatian penuh dari orang tuanya. Inspirasi lain, tidak kalah pentingnya sahabat-sahabat sekalian, atasan dan bawahan dalam sebuah korporasi atau dalam sebuah dunia kerja. Kalau atasan bersikap amanah, sehingga dia menjadi al-amin di anak buahnya, di depan anak buahnya, pasti dia akan memperoleh loyalitas penuh dari anak buahnya. Ya, itu pasti. Karena ini jaminannya Al-Quran, contohnya jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya juga, demikian juga sebaliknya, kalau ada staf, anak buah, dia bersikap amanah, mampu menjalankan amanah, sehingga dia menjadi al-amin di mata atasannya, maka saya suka mengistilahkan karirnya pasti moncer. Tidak akan macet-macet kalau dia bisa amanah dan juga di al-amin di mata pimpinannya. Perusahaan sekarang. Perusahaan juga begitu. Telkom, Bank Syariah Mandiri, atau perusahaan manapun. Ya, skala besar maupun skala kecil. Perusahaan yang amanah,
termasuk amanah terhadap kepercayaan customernya, akan menjadi al-amin di mata customernya. Kalau perusahaan bisa al-amin, ya, bisa betul-betul dipercaya oleh customernya, sudah pasti bisnisnya akan eksis apapun kondisinya. Kuncinya adalah perusahaan itu betul-betul al-amin di mata customernya. Nah, kalau sudah perusahaan itu al-amin di mata customernya, lalu dia bisnisnya pasti eksis, maka sudah jelas sustainable profit-nya pasti terjamin. Ya, kinerjanya pasti unggul. Itu jaminan Al-Quran. Disinilah letaknya, dahsyatnya yang namanya amanah. Setiap individu punya kepentingan bersikap amanah untuk kepentingan kesuksesannya sendiri. Setiap perusahaan juga penting artinya bersikap amanah dalam konteks korporasi sehingga dia bisa al-amin di mata customernya. Dan itu semua akan menjadi kunci kesuksesan semua. Kemudian kalau begitu sebaliknya Al-Quran tadi melarang yang namanya khianat. Dan khianat itu, ketidakamanan itu adalah pangkal segala bentuk akibat kehancuran. Luar biasa itu. Ya. Bahkan dalam hadis dinyatakan menyia-nyiakan amanah itu pertanda dekatnya hari kiamat. Terakhir, saya suka mengangkat kasus ini. Sahabat-sahabat sekalian, kalau sempat nanti baca kasus yang namanya kasus Enron Corporation. Ya. Itu sangat dahsyat. Enron itu perusahaan gas terbesar di Amerika, karyawannya sudah 21.000, level perusahaannya perusahaan termasuk peringkat ke-7 perusahaan terbesar di Amerika. Kemudian tahun 2000 itu catatannya sudah punya keuntungan 101 miliar dolar. Kemudian akuntan publiknya juga tidak main-main. Itu adalah Arthur Andersen. Itu adalah salah satu dari 5 akuntan publik terkemuka di dunia. Tapi apa yang terjadi, kisah singkatnya akhir tahun 2001, secara mengejutkan dunia, dia dinyatakan pilot. Kuncinya, sebabnya ternyata hanya satu. Kong kali kong, kemudian persekongkolan antara pimpinan perusahaan, antara kemudian kombinasi didukung oleh Arthur Andersen sebagai akuntan publik, kemudian dilegitimasi oleh ahli hukumnya, dan akhirnya terjadilah skandal yang dahsyat seperti itu. Ketidakamanan mereka, walaupun mereka diakui profesionalitasnya, tapi profesionalitas tanpa amanah ujungnya akan menghancurkan bisnis dan perusahaan. Saya sarankan betul sahabat-sahabat untuk membuka file lama, yaitu kasus Enron ini, karena ini adalah kasus yang sangat dahsyat untuk membuktikan secara empirik bahwa memang amanah itu akan membawa kebaikan semua manusia. Ya, amanah itu akan membawa kebaikan semua manusia. Artinya apa? Siapa yang amanah tanpa melihat siapa dia pasti akan membawa keberuntungan. Sebaliknya, siapapun dia, kalau dia tidak amanah, pasti ujungnya akan mengalami kehancuran. Itulah yang dimaksud di awal tadi, bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk untuk kebaikan bagi semua manusia, termasuk di dalamnya amanah merupakan kunci sukses. Saya kira itu dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa ditangkap message-nya. Nanti kita lanjutkan kajiannya pada minggu depan, amanah sebagai barometer iman. Mengapa sampai menjadi barometer iman? Ini menunjukkan betapa pentingnya amanah. Dan kalau agama bicara pentingnya sesuatu, itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi adalah untuk kepentingan manusia, karena agama itu Allah turunkan justru bagi kemaslahatan manusia. Saya kira demikian, dan untuk memperdalam ini diskusi ya, kita boleh ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Kiai.
sementara belum ada pertanyaan yang masuk. Sambil nunggu, gimana sih cara sederhananya biar mendapat gelar Al-Amin, atau cara kita menjadi pribadi yang amanah? Ini pertanyaan ke minggu ketiga ini. Ya. Kiat-kiat membentuk amanah. Tetapi kalau bagaimana cara supaya kita menjadi Al-Amin, ya cara singkatnya ya jalankan amanah yang menjadi amanah kita. Ya, yang menjadi amanah kita. Kalau kita mendapatkan kepercayaan sesuatu, maka pegang teguhlah kepercayaan itu. Kemudian jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kan menyangkut kesadaran nanti. Manusia itu tempatnya khilaf dan alpa. Seringkali sudah ingin berbuat amanah, tetapi sekali waktu juga lengah. Nah, ini nanti menjadi persoalan amanah kaitannya dengan produk muraqabah. Kenapa amanah dikaitkan sebagai barometer iman, dan iman itu adalah modal utama muraqabah? Ini justru dalam rangka nanti agar seseorang tidak mudah lengah terhadap amanahnya. Karena apa? Sekali orang itu lengah terhadap amanahnya, persoalannya bukan persoalan kalau lengah itu dosa dan tidak. Ya. Kalau orang tidak sengaja tidak amanah, itu memang secara agama tidak berdosa. Tetapi dalam konteks bisnis pasti membawa kerugian. Ya. Mungkin secara hukum tidak akan kena punishment. Kalau ada orang yang tidak amanah tetapi tidak sengaja, betul-betul itu adalah karena human error misalnya, mungkin secara agama tidak dosa, mungkin secara hukum tidak akan kena punishment, tapi secara fakta itu pasti membawa kerugian. Itulah yang namanya amanah. Oleh karena itu pertanyaan ini menjadi bagus. Bagaimana caranya supaya selalu memegang amanah? Kata selalu ini menjadi penting, tidak sekali-kali amanah, tidak sekali-kali tidak. Apalagi kalau kita lihat musim pilkada, kadang-kadang ada iklan yang lucu, siap menjadi bupati, nah, di bawahnya itu insya Allah amanah. Amanah kok pakai insya Allah? Itu artinya sebuah keraguan, bukan tekad itu. Ya. Ini kan spanduk-spanduk orang-orang yang ingin jadi pejabat kan begitu. Nah, bla 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 bla, mohon dukungannya, insya Allah amanah. Nah, ini tidak menjadi tekad. Padahal yang namanya amanah itu ditekati saja, itu seringkali berat melaksanakannya. Apalagi kalau setengah hati. Oleh karena itu nanti ada kaitannya bahwa amanah itu adalah produk muraqabah, dan itu bisa terjadi apabila ada ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dalam sesi ketiga, saya kira pembahasannya akan sampai ke sana. Terima kasih. Ada pertanyaan, dua pertanyaan. Kira ya, ada dua pertanyaan nih, tapi mungkin bisa digabung gitu karena bisa dengan satu jawaban. Pertama dari Bapak Agus Supriyadi, Ketua DKM. Yang kedua pertanyaan dari Pak Susilo. Dari Pak Agus, mohon penjelasannya hubungan pelayanan yang baik sebagai implementasi amanah dalam mengelola pelanggan atau nasabah sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan untuk atau nasabah dan meningkatkan kinerja bisnis. Yang pertama. Yang kedua, Pak Kiai, bagaimana kita untuk tetap berusaha amanah, sementara tuntutan bisnis terkadang cenderung agak miring-miring sedikit, Pak Susilo. Demikian, terima kasih. Ya. Yang pertama, kalau kita bahas amanah ini memang cakupannya sangat luas. Kalau yang kita bahas ini adalah amanah menjadi sikap kita. Kita belum bicara tentang objek. Nah, karena kalau sudah bicara objek, cakupannya sangat luas. Salah satu objek amanah ini adalah harta rezeki yang Allah titipkan. Nah, salah satu bentuk amanah, sikap amanah kita terhadap rezeki yang Allah berikan, itu salah satunya adalah rezeki ini
nanti akan dihisab dari sisi dari mana memperolehnya. Kemudian akan dihisab juga oleh Allah untuk apa rezeki itu dimanfaatkan. Tapi di tengah-tengah itu, yang namanya rezeki dalam kurungnya adalah harta, itu adalah salah satu dari 5 aspek yang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Saya sering sampaikan ada 5 hal pokok yang dituju oleh agama. Dalam kaedahnya al-maqsadul amin at-tasyri' min tahqiqi masalihin nas. Bahwa agama itu tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Pokoknya ada 5. 1, agama. Yang kedua, keselamatan jiwa. Yang ketiga, keselamatan akal. Yang keempat, keselamatan harta. Kemudian yang kelima adalah keselamatan keturunan. Nah, menyangkut harta ini, maka cara menyimpan itu juga ada aturan-aturan agama. Simpanlah harta itu yang paling diyakini keamanannya, yang paling diyakini membawa keberkahannya. Nah, itu salah satu amanah, sikap amanah kita menyangkut objek. Ya. Itu kemudian yang kedua, tadi dari Pak Susilo, ya, dari Pak Susilo. Bagaimana kita masih supaya bisa menegakkan amanah sementara tuntutan bisnis miring-miring. Ini adalah faktor belief ini. Ya. Tinggal keteguhan hati. Kalau yakin bahwa amanah justru akan membawa kebaikan, tidak akan miring-miring. Nah, supaya yakin seperti itu, tolong pelajari betul. Yang punya bisnis ingin miring-miring gara-gara ingin untung besar, pelajari betul kasus-kasus besar. Ya, kasus-kasus besar. Di Indonesia ini kan ada dulu Bank Senturi. Terakhir ini apa? Asuransi apa? Coba pelajari dengan betul. Itu adalah karena tuntutan bisnis ingin lebih, tetapi kemudian justru mempertaruhkan amanahnya, bukan lebih yang didapat, tapi lebihnya adalah lebih hancur. Nah, belajar dari kasus Enron itu, betapa hebatnya perusahaan ranking ke-7 Amerika, kemudian Arthur Andersen itu juga akuntan publik yang luar biasa. Sampai hari ini itu tidak mampu bangkit lagi. Padahal itu demikian hebat. Nah, kenapa mereka sampai mempertaruhkan amanah kepercayaan itu? Hanya karena ingin untung lebih besar. Nah, ini adalah faktor belief. Bagaimana keyakinan kita bahwa dalam bisnis ingin untung besar adalah harus. Tapi kalau sampai mempertaruhkan integritas, saya pikir itu cara berpikir yang harus ditinjau ulang. Karena betapapun yang namanya integritas dan amanah itu justru kapal penyelamat dalam bisnis. Ya. Oleh karena itu, Mas Silo, Pak Silo, dan sahabat-sahabat, ini kalau bicara soal amanah dan tuntutan bisnis yang dalam kurungnya seolah-olah miring-miring dan sulit menegakkan amanah, ini memang persoalannya adalah kemantapan penentu kebijakan, kemantapan pelaku bisnis. Tapi bagi seorang muslim beriman, kalau yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka mestinya tidak usah miring dan tidak usah ragu. Saya kira begitu. Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Tidak terasa waktunya setelah habis. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Senin minggu depan. Ikuti terus kajian kami karena sayang jika terlewatkan supaya kita mendapatkan materi yang utuh. Baik Pak Kiai, sebelum ditutup mohon perkenannya untuk membacakan doa bagi kami dan kami ikut mengaminkan agar majelis ini semakin barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina wa Allah berkailah umur kami. Amin. Wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu dan profesionalitas kami. Wa barik lana fi rizqina, berkailah rezeki penghasilan yang Kau berikan kepada kami. Wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, berkailah keluarga dan anak-anak kami. Wa barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana, berikanlah keberkahan segala yang Kau karuniakan kepada kami. Wa sallimna wa auladana wa dzurriyyatina
ومن معنا وما معنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita simak bersama. Kita tutup dengan kiparat akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.